Hai teman-teman semua, mana nih yang pecinta jalan-jalan? Saya akan eksplor Jembatan 2 Barelang. Kita akan coba lihat apa saja kegiatan masyarakat sekitar atau wisatawan-wisatawan lokal yang datang ke Jembatan 2. Ya teman-teman bisa melihat ini sudah mulai ramai ya. Kendaraan, motor, mobil. Dan di sini kita boleh lihat banyak kapal-kapal nelayan yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat lokal di pulau ini. Bagi teman-teman yang sudah jenuh dengan pekerjaan sehari-hari, yuk waktunya disempatkan ketika weekend boleh refresh di tempat ini yang cukup dekat dengan pemukiman dan aksesnya cukup gampang. Di Jembatan 2 ini juga berbagai jenis makanan sudah tersedia. Kita boleh lihat di sepanjang jalan kita akan temui penjual-penjual makanan, mulai dari makanan ringan sampai kepada makanan-makanan berat. Jadi teman-teman tinggal beli saja. Kita akan coba lihat di bagian sisi kanan dari jembatan. Ya, ini bagian jembatan. Di bagian bawahnya kita bisa turun melewati sisi kanan yang merupakan tangga atau pintu masuk ke Jembatan 2. Di sana kita nanti bisa melihat apa-apa saja kegiatan wisatawan yang mereka lakukan untuk mengisi kepenatan mereka dari keseharian. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, pemandangannya yang cukup indah dan kita bisa memandang luas lepas ya. Ya, di sana ada rumah-rumah atau gazebo. Nah, ini biasanya disediakan oleh pemilik-pemilik warung. Jadi bagi kita yang pengen nongkrong-nongkrong di sini bersama dengan keluarga, nah ini sungguh sangat menyenangkan. Angin di sini cukup kencang untuk saat ini. Ya, kita boleh lihat dari pepohonan yang melambai-lambai ini anginnya cukup kencang. Ya, jadi untuk anak-anak disarankan supaya tidak dibawa atau kurang bagus untuk anak-anak ya. Nah, di sini boleh kita lihat ya. Nah, ini aktivitas orang-orang yang datang ke Jembatan 2. Kita akan telusuri ke bawah jembatan. Nah, teman-teman boleh lihat ini banyak motor-motor yang parkir percis di bawah jembatan. Dan kita juga boleh melihat itu di tiang atau kaki jembatan ada orang-orang yang melakukan aktivitas memancing. Untuk boleh masuk ke area ini kita cukup bayar di pintu masuk dengan biaya 5.000 per satu kendaraan. Nah, di sini ada jembatan kecil. Jembatan kecil ini yang akan menghubungkan kita ke kaki jembatan. Nah,
kita akan menyeberang ke kaki jembatan dengan menggunakan jembatan kecil ini. Tapi teman-teman, ketika melewati ini harus berhati-hati karena di sisi kanan kiri jembatan ini tidak ada pengaman ataupun tali atau pegangan, sehingga kita benar-benar harus menjaga keseimbangan tubuh kita. Karena di kaki jembatan ini dalam, teman-teman. Ya, kalau secara safety sih ini cukup beresiko ya, tapi bagi mereka yang suka dengan tantangan ini cukup menarik. Yang punya adrenalin ataupun suka dengan berenang, mungkin kalau dia tercebur mungkin dia bisa berenang, tapi di bawah jembatan ini arus cukup deras dan sangat dilarang untuk melakukan kegiatan berenang. Nah, teman-teman, ini boleh lihat para pengunjung yang sedang mempersiapkan mata pancing dan tali pancing mereka untuk mencari keberuntungan ya. Apakah mereka berhasil mengumpulkan ikan-ikan? Nah, ini dia pemandangan di bawah jembatan. Hampir setiap hari jembatan ini pasti ramai pengunjung. Anginnya cukup kencang ya, teman-teman. Perlu berhati-hati bagi setiap pengunjung yang melakukan aktivitas di bawah kaki jembatan ini. Arus di laut atau di daerah pemancingan ini cukup kencang. Pusaran-pusaran air juga banyak kita temui di bawah jembatan ini. Biasanya semakin sore tempat ini semakin ramai dikunjungi. Kebanyakan daripada pengunjungnya adalah anak-anak muda yang bersantai bersama dengan teman-teman, bersama dengan pasangan-pasangannya juga. Nah, ini dia mencoba keberuntungan yang memancing. Ini dia hanya menggunakan botol aqua ya, dengan mengulur tali pancing. Ini kayaknya asik-asikan aja deh. Nah, itu dia dengan teman-temannya. Ini seru deh. Ini serunya bukan karena dapat ikannya ya. Ini serunya karena bisa seru-seruan nih, rame-rame. Nah, ini lebih banyak ketawanya daripada usahanya ini kalau kayak gini. Nah, ini dia, ini lebih asik lagi kalau kita bawa makanan, cemilan. Tapi ingat teman-teman, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus tetap jaga dan lestarikan lingkungan kita. Nah, itu dia sudah pada datang. Ini semakin sore pasti semakin ramai. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sudut kiri saya tadi, di sana banyak juga pemancing yang dia berdiri di pinggiran air laut ya, di bebatuan. Oke, kita akan coba kembali karena di sini anginnya cukup kencang dan bisa buat pening kalau tidak biasa, teman-teman. Jadi kalau datang ke sini sebaiknya bawa penutup kepala atau topi ya, teman-teman ya.
kita akan susur kembali ke arah depan daripada jembatan. Kalau teman-teman punya rencana untuk camping atau menginap di sini boleh juga. Gazebo yang saya tunjukkan tadi di pintu masuk itu memfasilitasi untuk tinggal, tapi yang mereka sediakan hanyalah gazebo, tikar, dan penerangan atau lampu. Ya, kalau suasana malam pasti dingin lah teman-teman, angin kencang ya. Nah, itu ada kapal, kayak kapal domestik deh. Nah, apabila ini semakin dilestarikan atau semakin ditata ya, tempat ini kemungkinan lebih menarik ya. Nah, kita kembali ke tempat pintu masuk tadi. Tapi di jembatan 2 ini juga boleh kita lihat mereka lagi melakukan renovasi atau perbaikan untuk menarik minat para wisatawan, dan juga ini sedang membangun homestay ya. Kalau saya lihat tadi di pintu masuk itu lagi bangun homestay supaya penginapannya lebih nyaman. Kalau yang dilakukan orang-orang selama ini adalah mereka menginap cukup menggunakan gazebo. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, itu jembatan 1 yang merupakan ikon Pulau Batam. Jadi antara jembatan 1 ke jembatan 2 itu jaraknya cukup dekat. Nah, itu di bawah. Ini di bawah masih ada juga teman-teman yang melakukan aktivitas memancing. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya informasikan seputar wisata di Jembatan 2 Barelang. See you.